Ya, khomer ini ya adalah yang paling merusak sesuatu yang berharga pada manusia. Ya, apa Pak yang paling berharga pada manusia itu Pak? Akal, masya Allah. Dan khomer itu adalah yang merusak akal kita. Makanya hati-hati Pak. Kita dan keluarga kita harus hati-hati dari khomer. Ya, banyak dan sedikit harus hati-hati. Apalagi Allah mengatakan tadi di dalam surat Al-Maidah ayat 90, rijsun. Khomer itu apa Pak? Najis. Najis khomer itu. Walaupun memang ya kita harus berlapang dada. Para ulama tidak semua sepakat najisnya khomer itu pada zatnya. Tidak semua sepakat. Tapi jumhur ulama, 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan khomer itu najis pada ainnya. Artinya apa Pak? Kalau kita terkena khomer, kita harus cuci. Dan najisnya disebutkan najis mughalladhah. Karena najis itu kan ada dua Pak ya. Najis mukhaffafah, najis mughalladhah. Yang ringan dan ada yang berat. Khomer ini najis berat Pak. Masya Allah. Dan al-kuluniyah bahasa Arabnya atau bahasa kita alkohol. Nah, gara-gara terjadi perbedaan pendapat pada zat khomer itu, pada alkohol pun akhirnya terjadi dua pendapat. Hari ini ada yang mengatakan alkohol itu najis. Dan itu mengikuti pendapat para ulama, jumhur ulama yang mengatakan bahwa khomer itu zatnya najis. Makanya ada ulama hari ini yang mengatakan apa? Kalau pakai minyak wangi sholat, ada kolonianya, ada alkoholnya, najis bajunya, harus dicuci. Atau bapak hari ini masya Allah tidak orang tidak bisa terlepas dari hand sanitizer. Ternyata Pak, masya Allah di dalamnya ada alkohol. Jumhur ulama menghukumi al-kuluniyah, alkohol itu hukum khomer. Kenapa? Karena alkohol itu kalau banyak memabukkan. Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram, kata Rasulullah. Apa yang membuat mabuk banyak, sedikitnya juga haram. Ya. Sampai pada kesimpulannya khomer sekarang sudah mutlak haram. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal kita sudah katakan bahwa khomer itu artinya adalah yang menutupi atau menghalangi akal. Musuh-musuh Allah hari ini mengetahui itu. Makanya mereka ingin menjadikan ini alat untuk menutup akal kita. Mereka kalau ngasih segelas, ya mungkin kita nggak mau. Ya. Walaupun dulu ada orang soleh yang mau Pak. Ya. Karena dulu kan pernah ada cerita diceritakan oleh para ulama kita, ada seorang soleh itu kan, ya kemudian dipanggil oleh seorang wanita cantik gitu. Ya diutus seorang laki-laki untuk manggil dia. Ya, kata laki-laki itu, kamu dipanggil oleh wanita itu untuk apa? Untuk menjadi saksi katanya. Maka seorang muslim biasanya kalau diminta menjadi saksi mau dia. Ya, datang, ditutup pintunya, baru kemudian dikatakan, aku panggilmu sebenarnya bukan untuk menjadi saksi, tetapi apa? Agar kau mau meniduriku, kata perempuan cantik itu. Habis itu, atau kamu minumlah walau segelas khomer gitu. Ya. Atau pilihan yang ketiga, tolong kamu bunuh laki-laki yang menjadi pesuruhku ini. Ya. Pintu udah ditutup, nggak bisa lari lagi kan? Maka kemudian laki-laki soleh itu milih apa Pak? Milih yang paling ringan menurutnya gitu kan? Apa kira-kira Pak? Minum segelas doang. Ya. Maka dia pun minum dan ternyata ya memang khomer itu sesuatu yang memabukkan itu, kalau sudah kena minta lagi Pak.
heroin, ganja atau lain-lain itu. Kalau udah kena sedikit minta lagi. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia minum dan dia pun meniduri perempuan cantik itu dan juga membunuh laki-laki yang ada di dalam ruangan itu. Artinya gara-gara khomer semua kejahatan dia lakukan. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khomer ini kita harus berhati-hati darinya. Yang hari ini musuh-musuh Allah tahu, Pak. Ini kalau ini masuk ke dalam badan kita, ini bisa menutupi akal kita. Hari ini Masya Allah, Pak, khomer itu ada dalam makanan, ada dalam minuman, bahkan tadi ya sampai pada tempat cuci tangan kita pun ada kandungan yang ada di dalam khomer. Dan hari ini kita diharuskan untuk memakai itu. Kalau ke mall harus pakai itu. Berarti kita disemprotkan najis. Hati-hati, Pak. Ini bisa menutupi akal kita. Makanya zon saya, kenapa hari ini banyak umat Islam yang ketika disampaikan ayat-ayat Allah, diingatkan dia ketika khutbah Jumat misalnya, akalnya tidak mau terima lagi, Pak, kebenaran itu. Akalnya sudah apa? Sudah nggak masuk akal pikirannya. Ini bisa jadi di dalam tubuhnya sudah banyak unsur-unsur yang menutupi akal itu. Bahkan sekarang di dalam kopi pun itu ada unsur itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi kita hidup di kota besar ini, hati-hati dari yang ada unsur khomernya. Ibu-ibu beli roti, beli cake, kalau ada unsur khomernya jangan pernah dinikmati. Jangan pernah berikan kepada anak-anak ibu, karena begitu dikonsumsi oleh keluarga ibu, apalagi anak-anak yang masih bayi, itu akan membentuk kepribadian mereka. Ya, terlepas tadi pendapat para ulama, ada yang mengatakan enggak najis, ada yang mengatakan enggak najis, dan ini semua ulama-ulama yang datang belakangan. Disebutkan Imam Syaukani mengatakan bukan ainnya yang najis, tetapi perbuatannya. Begitu juga Syekh Albani mengatakan bukan ainnya yang najis tapi perbuatannya kalau diminumnya. Begitu juga ada pendapat terakhir Syekh Utsaimin mengatakan tidak najis ainnya, tapi ulama-ulama salaf terdahulu, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan khomer itu innya adalah najis. Maka saya menasihati diri dan Bapak Ibu sekalian agar akal kita tidak tertutup. Hati-hati dari unsur-unsur yang ada khomernya. Sehingga kita apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menyelamatkan akal kita dari kerusakan. Begitu juga kita bisa menyelamatkan ya akal-akal anak kita dari tertutup dari menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.